student, how are you today? I hope you are fine. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menemukan orang yang mengadakan kegiatan atau acara. Kegiatan atau acara itu bisa berupa acara formal maupun informal. Untuk tujuan itu, mereka membuat surat undangan. Begitupun dalam bahasa Inggris. Ketika seseorang mengadakan acara, mereka juga membuat surat undangan yang biasa disebut dengan invitation letter. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang invitation letter. Mari kita simak bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan invitation letter? Invitation letter adalah permintaan formal untuk individu atas kehadiran atau hadir pada suatu acara atau perayaan pada kesempatan formal. Surat undangan sering didistribusikan untuk pernikahan, upacara pensiun, perayaan wisuda, pesta ulang tahun, atau gala formal di masyarakat. Surat ini bisa berupa surat yang dikirim dari pengirim kepada penerima undangan. Terdapat beberapa jenis invitation letter, yaitu yang pertama, formal invitation letter. Formal invitation letter yaitu undangan yang bentuknya formal. Bahasa yang digunakan sangat rapi dan kaku, serta mengedepankan rasa hormat terhadap seseorang yang diberikan undangan. Formal invitation letter biasanya digunakan dalam agenda kepemerintahan atau pelaku bisnis dan lain-lain. Yang kedua, informal invitation letter. Berbeda dengan formal invitation letter yang digunakan dalam konteks resmi, informal invitation letter digunakan dalam konteks tidak resmi. Tidak jarang, surat undangan ini hanya disampaikan melalui pesan singkat atau memo kepada pembacanya. Adapun beberapa contoh informal letter adalah seperti undangan pesta, undangan ulang tahun, undangan makan malam, dan beberapa undangan tidak resmi lainnya yang bersifat menyenangkan seperti prom night, farewell party, dan sebagainya. Now, we come to structure of an invitation letter. Setelah kita mempelajari pengertian dan macam-macam invitation letter, saatnya kita akan membuat invitation card atau kartu undangan. Namun sebelumnya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika akan membuat kartu undangan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat kartu undangan atau invitation card. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada invitee atau siapa yang akan diundang. Yang kedua, body of invitation yang terdiri dari kinds of invitation atau events. Tentunya, dalam membuat undangan, mencantumkan jenis acara yang akan diselenggarakan adalah hal yang wajib. Biasanya, nama acara atau events beserta nama host atau pemilik acara akan dicetak dengan font yang mencolok di sampul depan undangan tersebut. Selanjutnya, time. Time terdiri dari day, date, dan hours. Agar para tamu undangan dapat menghadiri pesta yang akan diselenggarakan, keterangan waktu yang jelas perlu dituliskan, seperti tanggal, hari, dan jam. Hal ini ditujukan agar para tamu dapat mengosongkan jadwalnya dan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan tersebut. Berikutnya adalah place. Tempat atau venue perayaan juga tak kalah penting untuk disampaikan di dalam undangan tersebut. Karena biasanya host akan menggunakan tempat-tempat tertentu sebagai perayaan seperti di hotel, taman, gedung khusus, restoran, ataupun rumah pribadi. Selanjutnya adalah dress code. Jika pesta atau perayaan yang diselenggarakan memiliki suatu tema tertentu, maka perlu disarankan
agar menuliskan dress code atau jenis baju apa yang harus dikenakan. Hal tersebut akan menambah pesta menjadi lebih seragam, menarik, dan lebih meriah. Give to bring. Mencantumkan jenis kado apa yang harus dibawa memang tidak umum di masyarakat Indonesia. Namun dalam budaya asing, biasanya mereka akan mencantumkan jenis kado apa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Misalnya mereka tidak menerima kado berupa uang. Atau jika mereka tidak menerima kado sama sekali, mereka pun akan menuliskannya dalam undangan agar para tamu tidak perlu repot menyiapkan kado. Yang ketiga, ada sender atau inviter. Jangan lupa untuk mencantumkan pengirim undangan. Memberi undangan haruslah jelas apakah undangan itu hanya ditujukan ke perorangan atau personal atau kepada keluarga atau family. Ya, sekarang waktunya berlatih. Kalian punya dua tugas. Tugas kalian yang pertama adalah memilih salah satu contoh undangan yang ada di dalam video ini. Kemudian identifikasilah bagian-bagian manakah yang merupakan invitee, body of invitation, dan inviter. Yang kedua, buatlah invitation letter atau invitation card dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari pada video ini. Mudah kan? Ternyata membuat invitation letter atau invitation card itu tidak susah ya, asalkan kita mematuhi aturan-aturan pembuatannya. Oke, student, thanks for your attention. Bye.